Beijing, poros Moskow-Teheran menunjukkan tanda-tanda retak di saat krisis yang paling genting. Pada 20 April 2026 ini, saat Iran berusaha merespons tekanan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat di Selat Hormuz, langkah paling nyata yang diambil Rusia bukanlah melindungi sekutunya, melainkan menarik personel dari fasilitas nuklir strategis. Dan pada saat yang sama, memperluas wacana bahwa mereka dapat mengisi ruang di pasar energi yang ditinggalkan oleh Teheran. Artinya, di saat terburuk bagi Iran, Putin meninggalkan Iran dan berusaha menjaga kepentingannya sendiri. Apa yang terjadi? Dalam praktiknya, pembangkit listrik tenaga nuklir bocor di selatan Iran menjadi simbol jelas dari perubahan ini. Rosatom, perusahaan nuklir milik negara Rusia, sudah mulai menarik karyawannya sejak awal perang, dan pada 2 April mengumumkan bahwa mereka akan meminta Amerika Serikat dan Israel untuk menghormati jeda agar dapat menyelesaikan evakuasi lebih banyak spesialis. 2 hari kemudian, Reuters melaporkan penarikan 198 karyawan lagi. Artinya, ketika situasinya menjadi lebih berbahaya, tindakan nyata yang dilakukan Rusia adalah menyiapkan jalur keluar yang aman bagi personelnya, bukan mengumumkan respon keras untuk membela Teheran. Siapa yang berada di pusat dari semua ini? Vladimir Putin, Rosatom, dan para pemimpin Iran yang sekarang melihat mitra bersejarah mereka justru mengurangi kehadiran saat tekanan meningkat. Di mana dampaknya paling terasa? Di Bushehr, tetapi juga di seluruh pesisir Iran yang bergantung pada aliran energi dan jalur di Teluk. Poin ini sangat penting karena bocor bukanlah hal yang sepele. Fasilitas ini dibangun oleh Rusia, beroperasi dengan partisipasi teknis yang kuat dari Rusia, dan selalu dianggap sebagai tonggak kerjasama antara Moskow dan Teheran. Rusia menarik keluar personelnya, pesan politiknya sangat berat. Pesan yang diterima Iran bukanlah tentang keamanan bersama, melainkan tentang pengendalian kerusakan. Kenapa? Sampai saat ini, fakta-fakta yang diketahui publik menunjukkan bahwa Rusia bergerak untuk melindungi personelnya, menjaga ruang diplomatiknya, dan mempertahankan posisinya dalam perdagangan daripada secara terbuka membela Iran. Bagi Teheran, hal ini terasa seperti ditinggalkan. Dan di ranah politik, ditinggalkan pada saat kritis biasanya dianggap sebagai pengkhianatan. Pada saat yang sama, Moskow mulai berbicara seolah-olah mereka sudah melihat peluang di tengah kekacauan. Pada 7 April, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengatakan bahwa gangguan di Timur Tengah telah membuka peluang bisnis baru bagi Rusia. Pada 15 April di Beijing, Sergei Lavrov menyatakan bahwa Rusia siap untuk menutupi kekurangan pasokan energi bagi Tiongkok yang terdampak oleh krisis. Ini penting karena menunjukkan bagaimana Rusia mulai menampilkan dirinya, bukan sebagai perisai Iran, tetapi sebagai alternatif pasokan bagi mereka yang terkena dampak guncangan di Hormuz. Bagaimana ini terjadi? Melalui energi. Jika minyak Iran menghadapi lebih banyak hambatan, minyak Rusia mendapatkan ruang politik dan komersial. Dan perubahan ini tidak hanya terjadi dalam wacana. Reuters melaporkan bahwa Sinopec, raksasa penyulingan Tiongkok, membeli kargo minyak Rusia untuk menggantikan sebagian pasokan dari Timur Tengah, tepatnya karena risiko tinggi di Selat Hormuz. Laporan itu juga menyoroti bahwa perusahaan biasanya mendapatkan sekitar setengah dari minyaknya dari Timur Tengah dan menjadi sangat rentan terhadap hampir ditutupnya selat tersebut. Siapa yang dirugikan oleh hal ini? Iran yang bergantung pada ekspor energi dan memiliki Tiongkok sebagai pembeli utamanya. Siapa yang mendapatkan keuntungan? Rusia yang muncul sebagai pemasok yang mampu mengisi sebagian kekosongan tersebut. Perasaan dikhianati tidak muncul dari sebuah kalimat dramatis, tetapi dari gabungan antara penarikan Rusia dari wilayah Iran dan kemajuan Rusia di pasar yang berisiko hilang bagi Iran. Sementara itu, krisis di Selat Hormuz kembali memanas sepenuhnya. Reuters melaporkan bahwa Iran memperketat pengawasan atas jalur tersebut, kembali menyebut blokade Amerika sebagai aksi pembajakan, dan ada laporan kapal-kapal yang ditembaki. India, menurut laporan yang sama, sampai memanggil duta besar Iran karena kapal-kapal India yang terkena serangan. Pada 20 April, situasinya semakin memburuk. Amerika Serikat menyita sebuah kapal kargo Iran yang menurut Washington mencoba menembus blokade.
Dan Teheran menanggapi dengan berjanji akan melakukan pembalasan. Sekarang, saat gencatan senjata sementara memasuki masa yang paling rentan. Dengan intersepsi militer, blokade laut, ancaman serangan baru, dan negosiasi yang melemah, Iran terdesak dari luar dengan selat yang tercekik dan risiko dimulainya ofensif baru oleh Amerika Serikat. Dan dari dalam, Iran menyadari bahwa Rusia tidak bertindak sebagai sekutu yang bersedia menghadapi konfrontasi ini bersama-sama. Sebaliknya, Kremlin tetap menggunakan retorika diplomatik, tetapi kenyataannya menunjukkan hal lain, penarikan personel, penawaran energi ke Tiongkok, dan melihat krisis ini dari sudut pandang komersial. Dengan bahasa sederhana, Teheran menderita, sementara Moskow mencari posisi terbaik di meja perundingan. Ini bukanlah sebuah abstraksi. Inilah gambaran politik yang muncul ketika seorang mitra dalam perang membutuhkan dukungan. Namun yang diterima justru perhitungan dingin. Tiongkok menyadari risiko ini dan berusaha mendorong situasi agar Selat Hormuz dibuka kembali dan negosiasi dapat dilakukan. Pada 13 April, Beijing menyatakan bahwa blokade terhadap selat tersebut bertentangan dengan kepentingan komunitas internasional. Pada 20 April, setelah penahanan kapal kargo Iran, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut tindakan Amerika sebagai intersepsi paksa dan meminta semua pihak bertanggung jawab. Pada hari yang sama, Xi Jinping menegaskan dalam percakapan dengan Muhammad bin Salman bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk pelayaran normal. Ini mengungkapkan satu lapisan lagi dari permasalahan. Bahkan negara yang paling banyak membeli minyak Iran sekarang berupaya menjaga kelancaran arus pelayaran dan menahan eskalasi, bukan untuk berpihak pada Teheran dalam konfrontasi. Iran menjadi semakin terisolasi. Dan mengapa semua ini sangat penting? Karena perang tidak lagi hanya bersifat militer, tetapi juga telah menjadi pertarungan untuk pasar, pengaruh, dan kelangsungan hidup ekonomi. Reuters menunjukkan bahwa lalu lintas di Selat Hormuz kembali hampir lumpuh. Hanya ada 3 penyeberangan dalam 12 jam pada hari Senin ini. Dan harga minyak naik hampir 5% karena ketakutan akan runtuhnya gencatan senjata. Ketika dunia melihat kapal-kapal berhenti, premi risiko melonjak, dan negosiasi terhenti, setiap produsen berusaha mengambil posisi. Rusia sudah menyatakan dengan jelas bahwa mereka ingin menjadi pihak yang mengisi ruang itu. Iran, di sisi lain, perlu menjual, perlu bernapas, dan perlu membuktikan bahwa mereka masih menguasai sebagian papan permainan. Namun semakin ketat blokade, semakin lemah posisi mereka. Pada akhirnya, pertanyaan, siapa yang mengkhianati siapa, bahkan bisa menjadi judul utama yang kuat. Namun yang benar-benar penting adalah langkah-langkah yang terlihat. Dan langkah-langkah yang terlihat hari ini adalah sebagai berikut. Orang Rusia meninggalkan Buher. Moskwa mengatakan bisa memasok Tiongkok. Para penyuling Tiongkok meningkatkan pembelian minyak Rusia. Selat Hormuz berada di bawah ketegangan baru. Dan Iran berjanji akan memberikan respons setelah melihat kapal kargonya disita oleh Amerika Serikat. Gencatan senjata yang diumumkan pada 7 Maret April kini terancam. Pembicaraan di Islamabad melemah. Dan Donald Trump sudah mengindikasikan bahwa blokade akan terus berlanjut meskipun tanpa jaminan perpanjangan gencatan senjata. Pada saat Teheran sangat membutuhkan, Moskow mundur dari lapangan, berbicara sebagai pemasok global, dan mengubah kelemahan sekutunya menjadi peluang. Itulah sebabnya kisah ini meledak dengan begitu kuat. Ini bukan hanya tentang orang Rusia yang meninggalkan Teheran. Ini tentang Iran yang menyadari di saat terburuk bahwa mereka lebih sendirian daripada yang terlihat.